Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azamullah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan servis berkala lift 4. Yang pertama, kita akan periksa air aki apakah masih berada di atas standar. Kita menggunakan senter dan kita soroti, dan air aki masih di atas upper level. Itu artinya air aki masih baik, masih dalam keadaan baik, tidak perlu pengisian air aki. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan minyak power steering dan radiator. Langsung baik. Kita secara visual terlebih dahulu. Sini tutupnya masih dalam keadaan bagus dan minyaknya masih kental dan di dalamnya masih penuh. Itu artinya tidak perlu pengisian ulang. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada reservoir radiator. Apakah airnya masih banyak? Dan di sini airnya di bawah full, itu artinya air harus melakukan pengisian ulang. Lalu kita akan periksa air pada wiper. Di sini air sudah kosong, kering, dan itu perlu pengisian ulang. Lalu kita akan periksa pada V-belt secara visual. Di sini V-belt secara visual masih bagus, masih dalam keadaan bagus, tidak ada kerusakan atau keretakan. Itu artinya tidak perlu pergantian V-belt. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Kita periksa radiator terlebih dahulu apakah masih ada airnya. Dan di sini air radiator sudah kering, kosong, itu artinya perlu pengisian air radiator. Lalu kita akan periksa kebocoran pada radiator. Dan di sini standarnya 90 sampai 110. Kita pompa. Jarum tidak bergerak sama sekali, itu artinya radiator mengalami kebocoran. Kita copot. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan pada tutup radiator. Kita lakukan secara visual terlebih dahulu. Karet. Di sini karetnya masih dalam keadaan bagus, tidak ada kerusakan atau keretakan. Lalu kita akan cek apakah tutup radiator mengalami kebocoran atau tidak. Dan standarnya yaitu 90 sampai 110. Di sini tutup radiator jarumnya tidak bergerak sama sekali, itu artinya tutup radiator mengalami kebocoran dan perlu pergantian tutup radiator. Kita tutup kembali. Lalu kita akan periksa selang air pendingin dan persambungannya. Di sini selang air pendingin kita periksa secara visual apakah mengalami kebocoran atau keretakan. Secara visual di sini masih dalam keadaan baik, tidak ada keretakan atau kebocoran, tapi pada penguncinya sudah berkarat dan perlu pergantian pada pengunci. Selanjutnya kita akan periksa busi. Berhubung businya berada di dalam mesin ini dan tidak memungkinkan kita untuk melepasnya, maka kita menggunakan busi yang sudah ada saja. Kita akan mengukur menggunakan stirgig ukuran 0,8 mm. Di sini businya masih dalam keadaan baik karena masih standar 0,8, dan kita periksa secara visual apakah keramiknya mengalami keretakan atau pecah.
Di sini tidak ada keretakan atau pecah, itu artinya busi masih dalam keadaan baik. Lalu kita periksa kerja PCB dan selang keretakan. Kita periksa secara visual apakah mengalami keretakan atau kebocoran. Di sini tidak mengalami keretakan atau kebocoran, itu artinya masih dalam keadaan baik, tidak perlu pergantian atau perbaikan. Lalu kita akan melakukan periksa dan bersihkan air filter. Kita copot. Karena alat dan tempat tidak memadai, kita akan melakukan secara simulasi, yaitu jika kita ingin membersihkan filter, kita lakukan dari atas dan kita semprot menggunakan kompresor agar kotoran yang berada di bawah itu keluar terjatuh, sehingga filter udara akan kembali bersih. Dan di sini filter udaranya masih bersih, sehingga tidak perlu penyemprotan atau pembersihan. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali filter udara. Kita kunci. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan minyak rem dan kopling. Di sini minyak rem di bawah maksimal, itu artinya minyak rem dan kopling harus melakukan pengisian ulang. Selanjutnya kita akan lepas fender cover dan grill cover, lalu tutup kap mesin. Kita lepas fender cover dan grill cover terlebih dahulu. Ya, batu lanjut. Yang di situ, Pak. Dan kita taruh pada tempatnya. Lalu kita tutup kap mesin. Sekian pemeriksaan serius berkala dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.